A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. You are alone. Apa? Bukan alone ya, alone itu artinya pinjaman, utang. Alone, ya kan? Alone. You are alone. Jadi sendiri, kesendirian, merasa sendiri. Apa? Sendiri, kesendirian, merasa sendiri. Jomblo maksudnya tuh. – 57 detik. Masgul seleb kata Ustadz K. Hasan. Alone. You are alone. Sendiri, merasa sendiri. Apa tadi saya bilang? Sendirian. Sendiri, kesendirian atau sendiri, merasa sendiri. Ini ada yang harus kita bedakan gitu. Merasa sendiri ini salah Abang Kakak. Kenapa? Kalau Allah bilang kita empat, Allah yang kelima. Wa huwa rabi'uhum. Kalau kita bertiga, Allah yang keempat. Ada lagi ayat di surat Al-Hadid kalau tidak salah, coba buka ayat 4 5, 7. Ini ayat lama. Dulu saya, salah satu ayat hiburan saya. Ini betul. Ayat hiburan saya dulu waktu saya ngerasa, namanya merasa ya, waktu saya merasa sendiri. Kan namanya berjuang, walaupun sebenarnya saya tahu gitu, yang saya kerjakan itu sebenarnya tak ada apa-apanya gitu. Betul-betul nol lah. Nggak pantas juga rasanya saya nyebut diri saya itu sedang berjuang gitu. Makin kesini ini kan makin harus sensitif hati kita ya. Nah di surat 57 ayat 4 ini ada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Optimisme, yakin, ada zona pengecualian. Ketika kita dituduh atau mungkin dianggap atau bisa jadi diklaim, dilabelin sebagai ya orang jahat, ya enggak apa-apa gitu. Santai aja. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Asik banget ini ayat. Baru turun ayatnya. Kayaknya yang wakil-wakil pengasuh baru dengar ayat ini. Belum pernah saya bahas kan, lama udah nih. 2000, ini ayat-ayat saya 2013, 2014. Waktu kububarkan enggak infak beras nih atau, tapi saya enggak sampai nangis-nangis yang apa Ustaz, gerakan dakwah kok saya kira, itu enggak ada sampai gitu, saya enggak. Cuma waktu itu kepikir saya merasa sendirian aja. Saya ngerasa tak ada kawan tempat saya curhat. Saya ngerasa orang-orang sekitar saya waktu itu belum support gitu.
Akhirnya dapatlah ayat ini dari Abah Irfan, diulang-ulang berkali-kali sama beliau sampai akhirnya, oh iya saya bilang. Nah ini abang kakak masa-masa transisi kita, bukan saya bilang masa transisi kita untuk bisa meyakini bahwasanya sosial media tuh tidak bisa menyelesaikan masalah. Curhat sama orang tuh tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Kemarin saya dengan Ustaz Fanani cerita tentang hablul warid. Allah tuh dekat seperti urat nadi, urat leher di sini. Itu kalau putus mati kan? Artinya kalau konektivitas atau hubungan kita sama Allah terputus, udah selesai kita. Nah, ayat ini penguatnya. Oke, ngajukan proposal ditolak, ngajukan kerjasama syirkah ditolak, mentor yang harusnya memberikan motivasi malah ngelarikan duit misal gitu. Ini contoh aja, contoh. Ya kan, udah dikumpul-kumpulkan atau hilang duitnya gitu. Dan kita yang nanggung utangnya gitu kan. Makanya pakai 2 HP itu karena satu untuk HP tempat nagih utang gitu. Nomor-nomor tak dikenal tuh angkatlah, enggak ya ini lagi utang kok. Oh ya udah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, dalam kesendirian kita Bang Kakak, ataupun ketika kita merasa sendiri, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ada sama kita. Saya pun masih belajar Abang Kakak. Ayat ini nih kayaknya ringan gitu. Tapi kalau didalamin, telusurin, coba lihat ayatnya ya. Huwallazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyami tsumma stawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarhamukallah wa ma ya'ruju fiha. Komplit ini ayat. Yang keluar dari bumi Allah tahu, apa yang masuk, apa yang keluar. Yang masuk itu kan yang ditanam orang, termasuk mayat-mayat, jenazah-jenazah yang tenggelam masuk. Wa ma yakhruju minha, yang keluar darinya, buah-buahan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Wa ma yanzilu minas sama, apa-apa yang turun, bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa petir. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang naik ke atas itu uap air laut. Ini jadi kalau saya membaca ayat ini elaborasi dari 796 yang apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqala fatahna alaihim barokati minas sama wal ard. Cuma disebutkan barokati minas sama wal ard. Tapi ini detail, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan di lock dengan sebuah kesimpulan yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Adia. Ya kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Oh, Abbas kemarin selamat dia. Kenapa? Betul kesimpulannya. Ini hadiahnya, saya mau ngasih hadiah kemarin, lupa saya. Pasti ya kan? Nggak, saya nunggu apa kesimpulannya. Betul dia. Salah ini akhirnya segini. Begitu dapat yang merah langsung diam, Bas. Ya udah menang gitu dah kalau udah menang. Oke, ini obat merah lah untuk tanggal 23 ini lumayan. Jadi pastikan kemarin itu kebertahapan yang benar. Nah sekarang gimana caranya menghubungkan antara kalimat yang kemarin pasti itu dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ini? Nanti Ustaz Adia yang akan jelaskan insyaallah.
Saya pokoknya sekarang SMK ngasih puzzle ya. Wa huwa ma'akum ainama. Jadi ini ainama kuntum tuh gini kalau saya memahaminya. Ketika saya lagi jatuh di bawah atau kita lagi down gitu. Terus ada orang bilang kau nak mungkin bisa berhasil. Nah, wa huwa ma'akum ainama kuntum pengingatnya apa berarti? Oh iya kalau manusia memang bilang tidak bisa, tapi kalau Allah, udah mulai paham. Ada dah, bisa dah. Yang saya lagi jelaskannya. Wallahu bima ta'maluna basir, ini penguatnya gitu. Penguat dari kebertahapan yang benar tuh di sini. Kan tembakan manusia, kau nih kurang ajar, kau nih tidak berguna, kau nih penipu gitu. Kan wallahu bima ta'maluna basir. Kita tidak nipu, kita tidak ada ngambil uang orang. Kita tidak ada niat untuk culas. Tidak ada niat sama sekali untuk berkhianat. Allah lihat enggak? Allah lihat enggak? Lihat. Maka siapapun yang hari ini berada di proses kebertahapan yang benar, pertolongan Allah pasti dekat dan datang gitu. Ini abang kakak nginstalnya saya bertahun-tahun, kurang lebih 11 tahun nih. Maka begitu nengok apa misalnya gitu ya, insya Allah bang, Allah mudahkan bang. Bikin PH, bikin film, apa. Ada optimisme, keyakinan bahwasanya kita bersama Allah gitu. Allah lah yang bantu. Maka kalau orang tanya, itu backingannya Munzalan bintang berapa? Oh, yang backing Munzalan yang ciptakan bintang. Karena yang pakai bintang-bintang itu makhluk. Pemilik dan pencipta bintangnya Khalik. Nah, masjid kapal Munzalan itu punya Allah, bukan punya Lukman. Lukman ini numpang. Kita semua penumpang. Dah. Harusnya tadi saya jam 6 kurang 15 sudah berhenti. Tapi baru selesai baca Quran 6 kurang 10 ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini ayat antik kalau menurut saya. Nah, nanti baru nih. Oh iya, Ayaman, relate banget ayatnya hari ini. Iya, memang hari ini aja relate-nya. Kemarin tuh enggak relate. Ayo baca sama-sama. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini ayat bisa dua mata pisau, ya. Satu, kita yakin percaya bahwasanya sekecil apapun ujian atau caci makian, irhamukallah, tembaan atau mungkin hinaan atau mungkin klaim atau labeling dari seseorang, alah kau tak bisa sembuh, tak mungkin utang kau ni lunas, gimana caranya, mana bisa kau punya anak, tak mungkin lah, nah, gitu. Nah, itu kalimat-kalimat istihza tuh. Kalimat-kalimat yang menjatuhkan tuh dia harus dilawan dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum yarhamukallah. Kau nak mimpi pengen pergi umroh ke Jakarta aja belum tentu macam-macam kau nih gitu. Nah, kalimat-kalimat itu tuh jangan dibalas. Masukkan ke dalam. Oh iya, kau memang bilang enggak mungkin. Mungkin juga dalam pikiran beliau, mana kami nak bertemu Ustaz, saya duduk di atas. Entah ngapa waktu itu subuh tuh bang, saya tuh pengen ke atas. Saya bilang sama kawan-kawan di Jejak Iman ini ke siapa waktu itu, kita ke atas yuk, saya bilang. Saya pengen sholat di atas. Begitu lewat, Bang Sam nih sama rombongan ini. Jadi ya ketemu saya bukan alhamdulillah, istighfar beliau. Nampak hantu kayaknya tengok saya tuh. Ya kan, abang istighfar kan? Astagfirullah, oh jadi nengok saya tuh ingat dosa kayaknya. Bisa ketemu Ustaz di sini. Di lantai ini rooftop. Sama abang enggak? Bukan ya? Sama siapa waktu itu ya? Saya sama siapa bang? Oh yang saya transisi kalau enggak salah tuh, yang kita antum udah balik. Oh iya. Sama Bang Wahyu ya? Sama Bang Wahyu ya. Di rooftop tuh. Jadi sampai istighfar Bang Sam.
Sampai jumpa di Baitullah tuh nyata Abang Kakak, benar. Makin ke sini, ya Allah saya bilang makin banyak orang-orang berangkat. Nah kan inilah aplikasi dari wahuwa ma'akum. Hafal enggak kira-kira? Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Anakmu nih sakit-sakitan ya terus kerjanya. Bapaknya banyak dosa kali ini. Orang ngomong mulut orang tuh kan. Kita tidak usah dilawan, diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Engkau ada kan ya Allah sama anak aku nih. Duit aku ngepas-ngepas ya Allah, tapi ada engkau ya Allah. Tolong sembuhkan anakku ya Allah. Tidak usah lama-lama ya Allah. 1 hari 2 hari ini sembuhkan ya Allah. Sehatkan. Jadi cemana melatih optimisme, inilah tauhid namanya. Sebagaimana kemarin kita diskusi di internal, kesabaran kita untuk terus mempertahankan ayat intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kita berharap Ustaz Fanani bukan lagi yansurukumnya. Kalau yansurukum kita semua udah ditolong sama Allah. Tapi saya berharap ini yuthabbit aqdamakum. Dakwah kemasjidan ini dijaga sama Allah sampai hari kiamat, sampai anak cucu keturunan bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun bertahan kebenaran ini. Kita estafetkan kebenaran ini. Bagaimana spirit bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama itu sampai ke bawah-bawah anak cucu keturunan kita. Bagaimana rasa, ya kan, bahagia dengan membahagiakan orang lain tuh sampai ke bawah-bawah. Bagaimana orang berpikir bisa bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Bukan nginjak, tapi bertumbuh bersama, growing together. Bagaimana kita bisa yakin dan percaya, lakukan kebaikan, lalu segera lupakan. We are nothing, Allah is everything. Itu nanti jadi amal jariah yang bisa ngalir dan kita wariskan kebenaran-kebenaran itu sampai hari kiamat. Kebenaran dalam kebenaran dalam kebertahapan itu nanti akan kebertahapan yang benar akan menghasilkan pertolongan yang besar. Pastikan benar sejak awal, kita bikin PT, bikin yayasan, bikin laporan keuangan, benar sejak awal. Benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Itu kita jaga komitmen. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Itu value-value yang kita jaga. Inilah amal jariah kita. Bagaimana makanan halal, sifat dan zat itu kita jaga sampai hari kiamat. Sampai anak cucu kita. Saya kemarin ngasih analogi sederhana aja. Abang kakak, misal ya, kita ini meninggal. Apa yang kita harapkan selain amal jariah, sedekah jariah, ilmu yuntafa'u bihi? Yang ketiga apa yang kita harapkan? Doa anak soleh. Saya ngomong sama Ustaz Fanani kalau tidak salah kemarin. Saya bilang, Fan, bayangkan Fan, kita mati Fan. Apa yang kita harapkan? Doa kan? Nah, anak kita tidak ngerti halal haram abang kakak. Makan babi, makan kaldu babi, mie tiaw pakai babi, bakso pakai kaldu kaki babi, sosis bakar pakai kuas bulu babi. Dia udah berdoa, ya Allah ampunilah ayahku, ampunilah abiku, ampunilah ummiku. Tertolak nak doanya? Gara-gara salah makan. Kita harus ngedukasi GSH itu. Sampai ke sana mikirnya abang kakak. Saya ngomong sama beberapa orang, oh iya juga ya Ustadz ya. Ya saya bilang GSH ini gerakan sadar halal bukan tanggung jawab Munzalan, tanggung jawab kita semua. Bagaimana semakin banyak orang sadar halal. Mati gitu. Kan banyak orang pengen punya anak, pengen punya anak, pengen punya anak. Terus sudah punya anak kau mau ngapa? Apa yang paling kau harapkan? Salah satu yang bisa kita harapkan dari adanya anak itu adalah ada doa. Maka abang-abang yang sudah diwisuda kemarin, gaspol, ajarkan saya balik ke Pontianak tuh umur 28 tahun. Sekarang udah 40. Ada yang masih umur 20-an sini? Nanti berapa ya?
Oh 24. Oh, Adam? 20 pas, masih muda sekali. Bunda 28. Sisanya atau gimana nih? Plus ya. Jelita. Jelang 50 tahun. Bang Zul 21 kan sekarang? Oh lebih. Gimana umur yang pendek ini Abang Aka? Manfaatkan betul-betul. Saya umur 28 tuh udah di fase tobat dah. Maksud tuh di fase tobat tuh salah aku kemarin nih, umur 25, 26, 27 nih. Babak belur habis. Sakit sekali rasanya gitu. Nah, umur 28 tuh udah astagfirullahaladzim gitu. Nah itulah betapok di balik karung-karung beras tuh umur 28 tuh. 28, 29, 30. Nah ini ayat waktu saya umur 30 tahun. Berarti 10 tahun yang lalu. 2014 wa huwa ma'akum. Jadi sendirian merasa sendiri. Apakah kita sendiri? Jawabannya tidak. Ini bab optimisme ya. Tapi kalau bab hisab, pertanggungjawaban kau sendiri. Nggak bisa narik-narik. Misalnya nanti udah Ramadan masih belum ada ngasih-ngasih nama kan, kau urus sendiri lah. Betul lah dia. Gitu kan perjanjiannya kan? Ramadan nggak store nama, urus sendiri. Kaatikau.com apa? Aku tak mau ngurus. Emang cuma kau ya yang mau diurus. Jangan dianggap bercanda ya, saya serius sekali. Bisa jadi nanti kalau ketemu sama saya anggap tak nampak gitu. Adon ke tadi tuh mana? Gitu nanti cara interaksinya. Kalau bab hisab pakai B, itu kau sendirian. Tapi ini saya bahas tentang at-tafaul, optimisme, keyakinan, percaya, nasrun minallah wa fathun qarib. Nah kan itu ini saya kasih clue-cluenya semua kan enggak seru lah. Harusnya beliau dakwah soalnya kan. Pokoknya nanti pas giliran beliau kita kasih ayat mutasyabihat, tenang aja. Biar ya dia. Nanti pas nurun ala nur nanti saya kasih ayatnya tuh. Bisa. Oh, insan mahir kok. Alamak. Yadullah fauqa aidihim. Itu yang kayak gitu nanti. Atau yang onta keluar dari lubang jarum tuh. Itu nanti saya kasih ayat itu nanti dia. Biar ya dia. Bahagialah dia, enggak apa-apa. Tunggu nanti tanggal waktunya nanti. Kapan jadwal beliau? Kalau bisa pas saya lagi di sini ya. Jangan. Besok. Sebelum safar saya, insyaallah. Besok ya. Ya. Al-Kahfinya kita jamak nanti malam ya, Al-Kahfi. Jadi biar besok beliau bisa panjang gitu. Ya. Dia mau ke kuburan. Hafalkan ya, 1 2 3. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna berat masalah beliau nih kayak ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita Bang Kakak ya. Semoga Allah ampunkan semua kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kondisi sadar. Dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Saya pun Abang Kakak masih juga minta ampun terus sama Allah gitu.
dalam kesendirian, dalam duduk, ya kan, tahajud atau mungkin sholat duha kita, atau dalam daily life kita, misalnya dari subuh menjelang zuhur, kan ada waktu-waktu mustajab kita pakai untuk minta ampun sama Allah. Karena wallahu bima ta'maluna. Fadol Ustaz Adia, silakan. Wallahu bima ta'maluna basir. Hafal enggak nih? Hafal, bisa hafal. Wa huwa ma'akum, ayo. Aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Coba ulang, hafal enggak? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Oke, baik, siap. Insyaallah Ustaz Adia akan melanjutkan bagaimana hubungan antara kebertahapan yang benar lalu dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tadi ada saya spill dikit-dikit. Nah, ini untuk hadiah yang kemarin.